Kita lanjutkan kajian kita dalam al-halal wal haram fil Islam, halal haram dalam Islam, dan kita masih melanjutkan pembahasan ma yata'allaqu bil asyribah, yaitu terkait dengan air dan juga minuman. Sebagaimana kita sebutkan bahwa hukum asal daripada air itu adalah bersih, halal. Nah, kemudian ada yang diharamkan. Kita sebutkan bahwa yang diharamkan pertama adalah khamar, jelas larangannya. Dan menurut mayoritas ulama, khamar ini termasuk dari yang selain kurma dan juga selain anggur. Jadi semua yang diperas, difermentasi, kemudian memabukkan, maka masuk kategori sebagai khamar. Jadi itu menurut pendapat mayoritas ulama. Nah, begitu juga kita sebutkan bahwa yang haram itu adalah karena dia bernajis. Jadi ada dua air, satu najis memang, yaitu kencing hewan atau manusia memang najis. Yang kedua, dia aslinya suci tapi terkena najis, maka disebut dengan mutanajjis. Dia aslinya suci kemudian terkena oleh najis, maka mutanajjis ini juga pertama dari segi kesucian tidak suci dan juga tidak mensucikan. Nah, kemudian dari segi konsumsi tidak halal untuk dikonsumsi, tidak halal untuk diminum karena dia najis. Kemudian kita sebutkan juga bahwa di antara yang diharamkan, dia haram karena bukan karena airnya yang haram atau yang bermasalah, tapi cara memperolehnya, yaitu mengambil punya orang atau mencuri, air curian. Nah, jadi kita sebutkan bahwa ini airnya kalau bersih, suci, maka dia suci mensucikan, tetapi berdosa. Maka orang yang berwudu dari air curian, maka wudunya sah, tapi dia berdosa. Itu yang kita sebutkan. Kemudian secara hukum fikih ada juga yang diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan masalah hewan-hewan yang apabila menjadi bangkai atau masuk ke dalam air. Nah, ini juga menjadi bahasan ulama dalam masalah ini, yaitu khususnya ketika air itu sedikit. Nah, air sedikit kita sebutkan yaitu kurang daripada 2 kula. Nah, 2 kula itu kurang dari 200 liter kurang lebih, itu sedikit. Nah, air yang sedikit ini nanti berpengaruh ketika membahas tentang perkara yang najis. Jadi ketika misalnya air itu sedikit, kurang dari 200 liter, kena najis, maka otomatis dia bernajis, kata para ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i. Kalau kurang 200 liter, artinya ya kurang lebih lah. Nah, itu kurang dari situ kena najis, maka otomatis dia bernajis. Walaupun dari segi bau, rasa, sifatnya itu bau, rasa, kemudian warna tidak ada yang berubah, maka dia tetap bernajis karena dia air sedikit. Nah, nanti beda lagi kalau air lebih dari 200 liter, karena nanti dilihat kalau terkena najis dan najis itu tidak mempengaruhi bau, warna dan rasa, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Nah, tetap suci dan mensucikan. Nah, kalau tidak berubah. Nah, begitu kaidahnya. Tetapi ada kemudian hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi misalnya bangkai itu sepakat para ulama bahwa dia najis
hurimat alaikumul maitah, alaikumul maitah. Hurimat diharamkan bagi kalian bangkai. Nah, kemudian di situ bahkan semua bangkai. Karena al-maitah ada alif lam. Alif lam itu menunjukkan tentang semua bangkai. Sama dengan alhamdu. Alhamdu segala pujian. Innal insana semua, innal insana lafi khusrin, semua manusia. Ada alif lam itu. Jadi insan itu sebenarnya manusia. Tapi karena ada alif lam itu berfungsi untuk lil istighraq. Istighraq itu artinya memasukkan seluruh manusia. Alhamdu, alif lamnya berfungsi memasukkan seluruh pujian. Itu salah satu keindahan bahasa Arab. Jadi alif lam itu berpengaruh dia. Beda lagi nanti ketika tidak ada alif lam. Itu akan menjadi istilahnya nakirah atau tidak masukkan semua komponennya atau tidak memasukkan semua unsurnya gitu. Hamdun, pujian, ya pujian saja, bukan semua pujian. Tapi kalau alhamdu maka menjadi dia segala puji bagi Allah. Artinya seluruh pujian-pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dipuji berarti kembalikan pujian itu kepada Allah. Karena pemilik hakikat dari pujian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dipuji oleh orang itu karena kita cuma dipinjamkan oleh Allah. Nah, maka bersyukurlah ketika Allah pinjamkan karunia-Nya. Harusnya Allah yang dipuji, tapi karena Allah bagi sedikit karunia itu kepada kita, maka kita pun mendapatkan pujian. Cuman sayangnya ada orang dipuji lehernya naik. Dikiranya pujian itu adalah miliknya, padahal bukan. Pujian itu adalah milik Allah. Itulah yang kita baca setiap saat, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi kalau kita menghayati betul itu alif lam di situ artinya kita ini miskin, kita ini fakir, kita ini sebenarnya tidak punya apa-apa, kita ini sebenarnya lemah. Hanya karena karunia Allah berkasih sayang kepada kita, Allah pinjamkan sebagian karunia-Nya itu untuk kita, sehingga kita juga menjadi terpandang oleh manusia. Nah, jadi di situ al-maitah itu semua bangkai. Nah, kemudian ada pula dalil-dalil lain yang mengkhususkan, mengeluarkan, seperti misalnya yang populer sering kita sebutkan dalil tentang lalat, bahwa kalau jatuh buang boleh diminum. Nah, itu jangan dilihat dari segi minumnya, tetapi kalau kita diambil hukum fikihnya, artinya bahwa ini mengeluarkan keumuman bangkai menjadi najis. Jadi dikeluarkan lalat itu artinya apa? Dikecualikan. Nah, jadi dikecualikan. Maka artinya apa? Ketika boleh diminum berarti tidak najis. Nah, itu dari segi hukum fikih. Masalah minum atau tidak minum itu urusan lain. Itu bagi yang mau minum silahkan, bagi yang tidak itu tidak ada masalah. Jadi tidak hanya fokus pembahasan di situ. Karena kemudian ada orang yang mengatakan, wah hadis ini tidak betul, hadis ini mengajarkan jorok, kotor. Nah, berarti hadis ini tidak benar dari Nabi. Tidak begitu dia melihatnya. Kita melihat tidak hanya dari satu aspek. Nabi tidak mengharuskan untuk dibuang, diminum atau dibuang. Yang terpenting di situ adalah bahwa airnya itu apa? Airnya itu adalah suci, sehingga bangkai lalat itu dimaafkan, tidak masuk sebagai najis. Nah, kemudian ulama mengkiaskan semut tidak disebut. Lalu bagaimana hukum bangkai semut? Karena semut tidak ada dalil mengatakan bahwa kalau semut jatuh diminum maka buanglah semutnya, minum airnya. Tidak ada itu. Yang ada lalat. Jadi kalau semut mati di gelas kita gimana? Kan bangkai itu jadinya kan. Jadi bangkai semut. Tadi kan kaidah umumnya dalam Al-Qur'an apa? Seluruh bangkai adalah najis. Nah, kemudian ada hadis terkait dengan masalah lalat mengecualikan, tapi semut tidak. Bagaimana?
Itulah kerjaan ulama kita. Jadi ulama kita itu bekerja, menggali hukum itu, membaca hadis-hadis itu, Al-Quran itu, tafsiran itu dibaca. Ini gimana? Lalat kok bisa? Nah, semut tidak ada. Padahal semut kan lebih kecil daripada lalat. Maka kemudian ulama itu membahas kenapa lalat itu bisa dikecualikan. Diambillah kesimpulan oleh para ulama bahwa lalat itu darahnya sedikit. Darah yang mengalir di tubuhnya itu sedikit. Maka disebut sebagai hewan mala nafsalahu sa'ilah. Jadi seolah-olah darahnya itu sedikit, makanya dimaafkan. Lalu kemudian ulama, yang sebagian besar ulama menganalogikan terhadap hewan-hewan yang sejenis. Nah, maka masuklah jadi semut, semut dan jenis-jenisnya, nyamuk dengan jenis-jenisnya. Karena ini sejenis, merupakan hewan-hewan yang darahnya sedikit. Nah, itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan, cicak, itu masuk ke mana dia? Masuk ke bangkai yang najis atau masuk ke bangkai yang diserupakan dengan lalat? Nah, di sini coba kita baca. Di sini ulama mengatakan wa ammal waz'u faqata al jumhur bi annahu la nafsalahu sa'ilah. Mimman sarraha bidzalika Syekh Abu Hamid fi ta'liqihi wal Bandani wal Qadi Husain wa sahibu Syamili wa ghairuhum wa naqala al mawardi fihi wajhani kal hayyati wa qata asy-Syekh Nasru al Maqdisi bi anna lahu nafsa sa'ilah. Jadi ternyata untuk cicak ini ada khilaf di antara ulama. Nah, di sini dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa adapun cicak, mayoritas ulama mengatakan masuk kategori hewan yang dimaafkan. Nah, jadi ya, masuk kategori itu sebagian ulama. Seperti Imam Ghazali bermazhab Syafi'i ya. Kemudian ada namanya Syekh Al-Bandaniji wal Qadi Husain dari mazhab Syafi'i. Nah, jadi itu ulama yang mengatakan bahwa dia dimasukkan kategori jenis hewan yang tidak sedikit darahnya. Dimasukkan kategori itu gitu. Artinya apa? Kalau cicak jatuh di bak air yang kurang dari 200 liter, menjadi mati, dia menjadi bangkai, artinya air itu tetap suci dan mensucikan. Ini konsekuensi pendapat itu. Kalau dimasukkan sama dengan kategori lalat. Tapi kalau pendapat yang kedua mengatakan bahwa waqata asy-Syekh Nasr al-Maqdisi bi anna nafsa sa'ilah. Dia masuk kategori hewan yang berdarah banyak. Berarti apa? Berarti bangkainya najis. Jadi kalau cicak masuk di air yang kurang 200 liter, berarti air itu menjadi tidak suci dan juga tidak mensucikan. Nah, begitu kalau untuk urusan cicak ini. Cicaknya ikut, sekaligus juga taiknya menjadi pembahasan di situ. Jadi bagaimana hukum taik cicak, itu sama. Jadi kalau dikategorikan bahwa cicaknya masuk sebagai bangkai yang najis, berarti begitu juga taik cicaknya. Karena mengikut pada hewannya. Itu persoalan terkait dengan masalah air yang diperselisihkan. Jadi itu air yang diperselisihkan. Artinya berbeda ulama dalam masalah itu. Karena ada yang air jelas haram, ya kan? Ada yang jelas halal. Nah, ini termasuk yang diperselisihkan. Berarti masuk mana nih? Masuk air yang syubhat. Nah, syubhatnya itu syubhat yang diperselisihkan. Karena syubhat itu ada makna syubhat, yang syubhat itu tidak boleh sama sekali kita buat. Seperti misalnya kita ada ember di situ. Nah, kemudian ketika keluar dari kita melihat kita ingin pakai ember ini berisi air. Kita kurang dari 200 kula. Kita ingin berwudu dengan air itu.
Tapi pas kita melihat ember itu airnya bergoyang. Airnya bergoyang, bergelombang. Nah, di samping air ember itu ada anjing. Bergoyangnya air itu, kita ragu, ini air ini bergoyang, jangan-jangan bekas diminum oleh anjing ini. Kita menjadi ragu. Maka air itu disebut dengan air yang syubhat. Nah, syubhat. Jadi tidak boleh kita pakai berwudu sampai kita yakin bahwa dia tidak tersentuh oleh anjing tadi. Nah, syubhat dia ini tidak boleh karena syubhat. Karena kemungkinan besar dia yang membuatnya bergelombang. Beda lagi kalau bergelombang tidak ada hewan di situ, berarti angin. Nah, ini masalahnya ada hewan yang najis di situ. Nah, itu yang menyebabkan dia menjadi syubhat itu. Artinya tidak boleh kita memakainya sampai kita yakin itu syubhat. Nah, kalau yang tadi terkait dengan cicak ini, itu syubhatnya boleh. Syubhatnya boleh. Jadi kalau ada cicak mati di air yang kurang 200 liter, itu airnya boleh dipakai dengan ketentuan kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa cicak itu masuk sebagai kategori hewan yang disertakan dengan lalat, nyamuk, semut dan sejenisnya itu. Jadi masih boleh gitu. Cuman alangkah lebih baiknya kalau ada air yang lain maka kita menghindari. Nah, menghindari itu alangkah lebih baik. Nah, itu terkait dengan air yang syubhat. Berikutnya Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan masih berkaitan dengan bahasan kita ini. Kita masuk pada hirsus syari'ati bihifzil ma'. Jadi syariat itu sangat menjaga kesucian daripada air, kelestariannya, kebaikannya gitu. Artinya syariat menganjurkan kepada kita untuk menjaga lingkungan ini dengan baik, menjaga air-air itu dengan baik. Karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh merusaknya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Maka disebutkan bahwa berwudu berlebih-lebihan itu hukumnya adalah makruh. Walaupun di sungai sekalipun. Karena air banyak, apalagi habis hujan, banjir, akhirnya dia berwudu, ambil banyak-banyak, disiramkan, ambil banyak, itu hukumnya adalah makruh. Nah, tetap sekedarnya. Itu di sungai. Apalagi di keran. Nah, di keran dihidupkan maksimal, full, besar airnya keluar. Dia yang berwudu, kawan di samping basah. Karena airnya terbang kemana-mana. Nah, itu makruh. Hukumnya adalah makruh. Karena berlebih-lebihan. Wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang musrifin, orang-orang yang melakukan berlebih-lebihan. Nah, jadi tetap khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Jadi tetap sederhana. Maka bagaimana syariat menjaganya? Ya tadi tidak boleh berlebih-lebihan, menjaga agar air itu tetap terjaga dengan baik. Nah, di antara hadisnya yang dapat kita lihat di sini adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yabulanna ahadukum fil ma'id damimil ladzi la yajri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian itu kencing di air yang tidak mengalir. Nah, itu syariat menjaga lingkungan. Kalau ada sumur ya, itu banyak sebenarnya airnya. Kalau kencing di situ sebenarnya masih, pertama kencing di air yang kurang 2 kula, jelas menjadikan air itu menjadi najis, tidak bisa dipakai, kan gitu. Yang kedua, kalau lebih daripada 2 kula, lebih daripada 200 liter, sumur misalnya, kencing di situ tidak membuat air itu bernajis, tidak. Tapi secara etika kurang. Habis dikencing, orang berwudu situ. Orang ngambil air,
Kalau di kampung air itu dipakai untuk cuci piring. Jadi jangan sembarangan. Maka kalau kita pergi misalnya pergi ke kampung-kampung, di situ ada sumur, jangan main tembak aja di situ. Jadi memperhatikan alam lingkungan. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Karena itu apa? Merusak. Secara etika juga tidak baik. La yajri, air yang tidak mengalir. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqtisilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Jangan mandi ketika dia junub, jangan mandi di air yang tidak mengalir. Karena menyebabkan bekasnya itu menjadi najis. Jadi menjaga, ini penjagaan lingkungan. Menjaga air itu kita menjaga karunia Allah walaupun banyak. Tetap kita menjaga karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idastayqadha ahadukum min manamihi, ketika di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmisanna yadahu fil ina'i, maka jangan masukkan tangannya ke bejana, ke air. Fala yaghmisanna yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalasan, sampai dia mencucinya 3 kali di luar. Begitu Islam menjaga air itu, menjaga kebersihannya, menjaga kesuciannya. Karena kalau misalnya ada bejana, kita bangun tidur, langsung kita masukkan tangan di situ, menjadi bekas. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadri aina batat yadahu. Karena kalian tidur tidak tahu di mana tangan kalian mendarat. Bisa jadi ngupil sambil tidur kan gitu. Nah, ngupil-ngupil, habis itu bangun dia masukkan tangannya ke bejana tuh. Habis itu datang kawan tuh, diambilnya air itu cuci muka. Habis tangan mengupil, habis itu dicucinya ke situ, datang pula kawan tidak tahu, dia dibasuhnya mukanya pakai air itu. Kira-kira kalau tahu gimana? Begitulah Islam menjaga, jadi menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Nah, jadi bagaimana kita ini hidup dalam menjaga alam ini dengan baik. Nah, begitu anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semua menunjukkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya berdakwah dari segi ibadah, tapi juga berdakwah dari segi sosial. Berdakwah bagaimana menjaga lingkungan hidup ini dengan baik, lingkungan alam ini dengan baik. Nah, itu menunjukkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti dengan keserakahan manusia, maka alam menjadi rusak. Nah, barulah sekarang kemudian dianjurkan menanam kembali, menghijaukan kembali, sampai kemudian plastik dilarang. Ini bakal dilarang, ini tidak boleh lagi nanti. Nanti semua harus pakai pokoknya tidak boleh plastik lagi. Makanya kemarin debat presiden ini kan dipermasalahkan ini ya kan. Untung ini bukan debat presiden. Jadi tidak masalah ini masih tidak masalah. Tapi kalau orang sudah berusaha ya seperti yang terjadi itu kan, itu terkait dengan perhatian kepada lingkungan. Nah, termasuk botol minumannya disorot gitu. Dipermasalahkan. Nah, kenapa? Karena sekarang ini ada usaha untuk green, penghijauan. Maka seluruh ini mau dihijaukan, termasuk plastik nggak boleh, botol plastik nggak boleh, kresek nggak boleh. Nah, itu karena itu merusak alam. Nah, karena sudah terlanjur rusak. Jadi kalau begitu maka akan tambah rusak. Maka sekarang bagaimana? Harus dihijaukan, termasuk kendaraan. Kalau bisa kendaraan listrik. Tidak boleh lagi nanti yang berasap-asap. Cuman bagaimana, kendaraan listrik juga nggak jadi kan? Maka itu dampak daripada keserakahan, semua dibabat.
Maka sekarang kembali ingin dihijaukan, bahkan kemudian negara-negara itu sepakat untuk menggelontorkan dana banyak, dana besar untuk green, menghijaukan alam. Karena kalau tidak, ini berdampak bahaya terhadap bencana, munculnya banyak penyakit. Itu dampak dari emisi ya, rumah kaca, dampak dari karbon dan lain sebagainya. Itu semua dari situ dia. Maka munculnya seperti bencana-bencana tsunami, bencana banjir, bencana longsor, itu diprediksi dari situ sebenarnya banyak, karena lingkungan ini sudah mulai rusak. Maka berpengaruh dia terhadap kehidupan manusia. Maka kemudian sepakatlah negara-negara ini untuk menggelontorkan dana besar agar bagaimana dunia ini kembali dihijaukan. Nah, tentu susah mencegah, lebih baik daripada mengobati. Ini sudah terlanjur. Sekarang sudah tidak teratur. Panas tidak teratur, hujan tidak teratur. Nah, itu kondisi kita. Jadi belajar dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu sangat menganjurkan kita untuk menjaga daripada lingkungan. Nah, kemudian berikutnya adalah al-adabu ma yata'allaqu bil ma'. Adab-adab terkait dengan masalah berkaitan dengan air. Yang pertama, air ini fungsinya adalah untuk diminum. Asyurbu. Nah, fungsi diantara fungsinya adalah untuk diminum. Nah, maka di sana juga ulama membahas tentang keutamaan memberi minum, keutamaan membagi minum. Jadi paling tidak kalau ada tamu, tidak ada apa-apa, paling tidak kasih minum air putih. Sebagai tamu ya harus berterima kasih. Jangan kok cuma air putih, tidak ada yang lain. Itu tamu yang tidak tahu diri pula. Udah dikasih, tidak pula berterima kasih. Maka sebagai tamu ya apa yang disediakan oleh tuan rumah itu yang diterima. Kalaupun tidak minum, tidak usah mencela. Jadi itu bagian daripada nilai-nilai kebaikan dalam Islam. Jadi bahkan kalau kita lihat misalnya, makanya kalau kita ke Mekah, ke Masjidil Haram itu Bapak Ibu, Masjid Nabawi itu biasanya ada yang membawa termos, membawa air panas, membawa teh. Itu biasanya dihidangkan. Dia bawa termosnya sendiri, bawa gelas-gelasnya sendiri, nanti dituangkan, yang lewat-lewat dikasih. Kenapa? Karena banyak berbicara tentang keutamaan memberi minum. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Nanti di akhirat, di surga, Allah memberikan minuman-minuman yang suci. Syaraban tahura, air yang suci bersih. Siapa yang menghidangkan itu? Allah menghidangkan. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah sediakan tuh minuman-minuman yang begitu melegakan. Bahkan tidak hanya begitu. Yatanaza'una fiha ka'sam bainahum. Mereka melingkar di meja, lalu kemudian gelas-gelas mereka saling sentuhkan. Wah, kalau di dunia ini istilahnya bersulam. Itu kondisi ahli surga. Jadi mereka berkumpul minum-minum, bukan mabuk-mabukan ya, tapi minum-minum. Mereka saling menyentuhkan gelas-gelas mereka. Itu diantara gambaran kehidupan penduduk surga. Mereka melingkar di meja dengan minuman-minuman yang lezat. Dengan gelas-gelas mereka tersedia, mereka saling bersulam gelas, saling menyentuhkan. Karena itu sesuatu yang apa? Gambaran terhadap ya kemewahan di dunia. Artinya Allah berusaha mendekatkan gambaran kita terhadap keindahan daripada nikmat surga. Jadi apa yang dipandang nikmat di dunia, itu Allah dekatkan gambaran-gambaran surga seperti itu. Walaupun sebenarnya hakikat surga itu mala ainun ra'at,
bahwa kenikmatan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara biqalbi bashar, tidak akan pernah terlintas di hati manusia. Itu kenikmatan surga. Nah, tapi tadi itu adalah untuk mendekatkan. Jadi misalnya surga disediakan kamar dengan bantal 70, dengan bidadari, itu pendekatan. Surga mengalir di bawahnya air-air. Nah, kemudian kullama ruziku minha, setiap diberikan rezeki daripada buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Penduduk ahli surga itu berkata bahwa ya Allah, inilah dulu yang pernah kami rasakan di dunia. Itu pendekatan saja. Jadi biar kita betul-betul menghayati, menggambarkan, menginginkan daripada keindahan surga itu. Jadi Allah berikan minuman-minuman. Nah, maka oleh karena itu mulia memberikan minum as-saqi. Bahkan seorang perempuan yang disebutkan sebagai ahli maksiat, karena dia melihat anjing itu kehausan, dengan rahmah di dalam hatinya, rasa kasihannya itu, dia lepaskan sepatunya, dia isi air dari sumur, dia kasih anjing itu kemudian menjadi kuat. Dengan itu disebutkan bahwa dia masuk surga. Nah, bagaimana memberikan minum kepada manusia yang bertakwa, ketika dia sebelum minum mengucapkan bismillah, setelah dia minum mengucapkan alhamdulillah. Kemudian air yang mengalir dalam tubuhnya itu, kekuatan itu dia pakai untuk membaca Al-Quran, dia pakai untuk menghafal. Saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, dia pakai untuk berjihad. Itu berapa pahala yang kita dapat. Nah, maka salah satu yang utama itu ikut membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, seperti sumur, membutuhkan air bersih. Nah, itu termasuk yang istimewa. Karena di Arab itu ada musim panas. Jadi kalau panas itu haus, kemana-mana kita haus, maka banyak orang menyumbang mesin air yang bisa mendinginkan, ditaruh di pinggir-pinggir jalan. Nah, jadi siapa saja bisa minum dari situ. Begitu juga dulu di Arafah, padang Arafah di daerah di Mekah kan sulit air dulu. Maka salah satu kebaikan istri Khalifah Harun Ar-Rasyid itu dulu mengalirkan air ke daerah Arafah, Musdalifah. Dibelinya pipa-pipa itu dipasang mengalirkan air. Sampai sekarang kan masih ada tuh bekas-bekas pipanya. Itu zaman Khalifah Kesultanan Harun Ar-Rasyid mengalirkan air, memberi air. Nah, jadi memberi minum. Kita berharap dengan memberi minum, maka kita diberikan minum oleh Allah nanti di saat matahari dekat dari kepala, sejauh 1 jengkal. Semua orang kehausan. Nah, maka di situ kan terasa tuh kalau panas luar biasa, kita minum lega betul kan. Nah, begitulah kemuliaan memberi minum. Jadi banyak keutamaannya di situ. Maka paling tidak bersedekah minum. Nah, jadi menghormati orang diantaranya itu. Kemudian ada adab-adabnya. Di sini disebutkan bahwa yang pertama terkait dengan adab-adab ini, ulama mengatakan bahwa dianjurkan ketika minum itu ayyabda'a bil basmalah. Memulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh juga Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kenapa kita mulai dengan bismillah? Karena dengan bismillah ini menghindarkan kita daripada syaitan, syaitan. Begitu juga dianjurkan asyurbu bil yamin, minum dengan tangan kanan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi itu memerintahkan kita untuk minum dengan tangan kanan. Nah, walaupun ini hukumnya adalah sunnah,
Kalau minum tangan kiri makruh, tidak berdosa. Tapi Nabi SAW menganjurkan kita untuk minum dengan tangan kanan, bil yamin. Suatu hari ada orang, kata Nabi, minum, ditegur oleh Nabi, pakai tangan kanan. Dia minum dengan tangan kiri. Lalu dia bilang, saya tidak bisa pakai tangan kanan. Padahal sebenarnya dia bisa, cuman dia bohong. Kata Nabi, pakai tangan kanan. Enggak bisa saya ya Rasulullah. Betul. Ketika dia mau ngangkat tangan kanannya tidak bisa terangkat, karena dia berbohong. Jadi tapi intinya tidak sampai wajib lah gitu. Jadi minum dengan tangan kiri itu tidak berdosa, cuman hukumnya makruh. Ya, masalah-masalah kayak gini tuh Pak, artinya kalau ada uzur tidak jadi makruh dia. Nah, kalau tidak ada uzur tidak makruh. Kalau dia tidak ada uzur, kita bisa milih minum tangan kanan, tapi kita milih tangan kiri, itu makruh. Tapi kalau tangan kanan kita makan, kita ingin minum, kan tangan kanan kotor, maka itu artinya ada uzur, berarti tidak makruh. Jadi ya boleh juga, misalnya pakai tangan kiri ditopang dengan tangan kanan. Itu dapat juga dia tangan kanan. Tapi itu tadi, bahwa ketika ada uzur Pak, menjadi tidak makruh. Sama dengan kencing berdiri. Kencing berdiri itu kan makruh. Tapi kalau ada uzur itu tidak makruh dia. Makruh itu kalau dia misalnya bisa duduk. Harusnya bisa duduk nih. Tapi dia pilih berdiri, itu makruh. Tapi kalau di situ dia tidak ada, artinya dikebelet mau buang air, sementara yang duduk tuh berisi semua, dia tidak tahan lagi, maka itu tidak makruh karena ada uzur. Yang makruh itu ketika tidak ada uzur gitu. Jadi makruh. Nah, kemudian selain daripada itu berdiri. Jadi berdiri itu, hukum minum berdiri juga sama, makruh. Walaupun Nabi SAW pernah diriwayatkan beliau minum air zam-zam berdiri. Itu menunjukkan bahwa minum berdiri itu boleh, tetapi hukumnya makruh. Tetap dianjurkan duduk, itu yang lebih utama gitu. Kemudian juga ada mutanaffusi fil ina. Maksudnya dilarang untuk bernafas di gelas. Jadi maka di sini dianjurkan minum bernafas. Maka kalau metode Nabi SAW itu Bapak Ibu, dia bismillah sebelum minum. Sekali dia satu teguk, habis itu dilepaskan bernafas. Baca alhamdulillah. Habis itu teguk lagi, keluarkan bernafas alhamdulillah. Bismillah, teguk lagi, keluarkan bernafas alhamdulillah. Jadi bernafasnya di luar. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atau boleh juga minum seteguk, atau boleh juga, intinya itu tidak bernafas di gelas, disunnahkan. Jadi minum walaupun 3 teguk misalnya kan, bismillah, minum 3 teguk, baru kemudian dilepaskan bernafas alhamdulillah gitu. Tapi kalau sunnah Nabi itu salah satunya adalah bismillah, teguk sekali, keluarkan bernafas alhamdulillah. Bismillah, teguk lagi, kemudian bernafas alhamdulillah. Bismillah, teguk lagi, bernafas alhamdulillah. Itu diantara adabnya gitu. Tapi kalau kita kehausan, tidak ada lagi pakai itu. Kalau kehausan ini sekali teguk semua nih, sambil bernapas, ya itu tidak haram. Tapi kalau sunnah Rasulullah SAW ada mutanaffusi fil ina. Kemudian juga ada munafkhi fil ina, tidak boleh meniup. Biasanya kalau panas kita tiup-tiup.
Itu makruh, bukan haram. Jadi ini adab saja, al-adab, etika itu. Bukan sampai dosa dan tidak berdosa gitu. Jadi lebih kepada adab. Adamun nafkhi fil ina. Jadi dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan naha anis syurbi min thulmatil qadah wa ayyam fakha fis syarab. Nabi melarang untuk minum dari gelas yang retak. Gelas min thulmatil qadah wa ayyam fakha fis syurbi. Jadi Nabi melarang minum dari gelas yang retak, begitu juga meniup. Nabi melarang. Itu diantara adab-adab yang disampaikan oleh para ulama. Begitu juga disebutkan bahwa ketika dia minum bersama-sama, maka sebaiknya dia tidak kalau ada teko kemudian ada gelas, ketika bersama-sama sebaiknya dia tidak menuang dari teko. Maksudnya bukan minum langsung dari tekonya, tapi dia tuangkan ke gelas-gelas, baru kemudian kalau Nabi menganjurkan seperti itu, tuangkan ke gelas. Nah, kalau mau dibagi-bagi, fabda bil yamin, kata Nabi dalam satu kondisi, maka kata Nabi berikan kepada yang kanan, sumal aiman, terus kanan gitu. Karena intinya Nabi itu senang memulai segala sesuatu bil yamin. Nah, intinya dengan kanan. Intinya itu adalah satu kemuliaan yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu Bapak Ibu yang bisa kita kaji dan kita sampaikan dalam hal ini. Ada tanya jawab atau diskusi? Saya ada waktu. Kalau ada, kita ini ada dalam hadis itu salah satu menjadi adab terkait dengan air adalah ketika kita ingin tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tutuplah bejana-bejana itu. Itu juga bagian daripada adab. Nah, kenapa? Dan dalam hadis itu kan tutuplah airnya, kemudian matikan lampu. Jadi tidur dalam keadaan mati lampu itu bagus, artinya, tapi jangan terlalu gelap pula, bahaya nanti. Kalau kami dulu di pondok pesantren, kalau ramai-ramai satu kamar tuh, jadi malah tidak boleh matikan lampu, harus hidup. Jadi kalau mati lampu tuh satu kamar itu kena hajar semuanya. Jadi tidak boleh, karena takutnya nanti ada yang ngelindur kan, ngelindur dia bertinju, takutnya tinjunya kawan tuh. Itu bahaya juga. Nah, jadi tergantung kondisi. Nah, tapi kata Nabi matikan kalau mau tidur tutuplah bejana-bejana itu. Ada hadis-hadis yang serupa. Kalau sudah maghrib, kata Nabi, masukkan anak-anakmu ke dalam rumah. Nah, itu ada seperti itu. Jadi ada anjuran-anjuran terkait dengan kehidupan sosial. Nah, di sini disebutkan bahwa faidah daripada menutup bejana. Minha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minha al-faidatani allatani waradata fi hadhil ahadits. Huma itu agar tidak disinggahi oleh syaitan. Fa inna syaitan la yakshifu ghita'an wala yahillu saqa'an. Jadi syaitan itu tidak bisa membuka bejana yang tertutup. Jadi tidak membuka gitu. Itu sisi hikmahnya. Kemudian juga di antara faidahnya wasyanatu minal waba allazi nazala fi tilkas sana. Jadi menghindarkan dari wabah, virus. Jadi itu salah satu hikmahnya kata para ulama. Jadi menutup bejana-bejana itu, air-air itu menghindarkan daripada virus-virus wabah kalau ada wabah. Kemudian juga kata kata para ulama, di antara hikmahnya adalah syanatuhu minan najasati wal qadharat wal kadharat, menghindarkan dari najis-najis. Nah, tadi takut ada hewan najis yang lewat kemudian dijilatnya, diminumnya gitu. Nah, kemudian yang keempat, warabiatu
menghindarkan minal hasyarat. Jadi dari hasyarat ini seperti tadi tikus, kemudian cicak, kemudian kecoa. Itu menghindarkan dari situ. Wal hawam. Pokoknya segala macam hewan-hewan yang tidak baik. Itu kata Nabi sallallahu, kata para ulama, hikmah karena Nabi memerintahkan itu. Nabi memerintahkan untuk menjaga daripada bejana-bejana tadi untuk ditutup. Maka di sini Imam Nawawi membuat babu al-amri bi taqyatil ina. Ada hadis berbicara tentang menutup bejana-bejana ketika sudah ingin tidur. Itu diantara adab-adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dulu sering disampaikan oleh orang tua, cuma tidak pakai hadis gitu. Ini kalau mau tidur tutup semua tempat-tempat air kan. Jadi ternyata orang tua itu pakai dalil juga, dia cuma tidak tahu dalilnya gitu. Ya mungkin dari guru-gurunya gitu. Dan kita pula tidak bertanya apa dalilnya kan gitu. Kalau sekarang orang udah bertanya, apa-apa disuruh pakai dalil ya kan. Apa dalilnya? Gitu. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, ajaran-ajaran dari para guru, walaupun dalilnya tidak disebutkan gitu. Itu barangkali kayak seperti masuk maghrib, pulang udah maghrib. Nah, bagi kita, itu. Padahal itu memang waktu-waktu di mana setan itu berkeliaran. Dia berkeliaran ketika maghrib sampai nanti masuk waktu isya. Ketika juga matahari sedang di atas, itu memang mereka berkeliaran. Gitu. Nah, kenapa berkeliaran? Ya mungkin karena takut azan. Gitu. Jadi ketika azan, Allahu Akbar, lari dia terbirit-birit. Ketemu anak kecil diganggunya anak tuh. Itu mungkin hikmahnya gitu ya. Jadi berlindung dari kejahatan daripada makhluk-makhluk yang menebarkan keburukan ketika itu. Nah, itu luar biasa kalau kita melihat penjelasan daripada hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang dapat kita kaji. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Kalau ada nanti waktu kesehatan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zidna ilman warzuqna fa'al. 'Allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.